Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kejadian pasal 45 ayat 14 dan 15. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu dipeluknya Benyamin, adiknya itu, sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bau mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Tema renungan saat ini adalah keajaiban kasih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hari kasih sayang seringkali identik dengan bunga, coklat, dan kata-kata romantis. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak selalu diekspresikan lewat hadiah, melainkan melalui tindakan sederhana yang tulus. Salah satunya adalah pelukan. Pelukan yang lahir dari kasih, mampu menyembuhkan luka, memulihkan relasi, bahkan menghadirkan keajaiban. Kisah bayi kembar Jimmy Ock dan Emily Ock menjadi gambaran nyata tentang kuasa kasih tersebut. Jimmy, bayi prematur yang hanya berbobot 900 gram, dinyatakan meninggal setelah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan selama 20 menit. Dunia orang tuanya, David dan Kathy Ock, seakan runtuh. Dalam duka yang mendalam, Kathy memeluk tubuh kecil Jimmy di dadanya selama 2 jam. Ia berbicara kepada Jimmy, menceritakan tentang keluarga, tentang cinta, dan tentang harapan. Sekalipun secara medis semuanya telah berakhir. Namun di luar dugaan manusia, keajaiban terjadi. Jimmy mulai bergerak, bernafas kembali, dan meraih jari ibunya. Para dokter menyebutnya sebagai keajaiban yang tidak terjelaskan, sekaligus menegaskan betapa pentingnya sentuhan kasih melalui metode kangaroo care. Kehangatan tubuh sang ibu menjadi sumber kehidupan. Sebuah pelukan yang lahir dari kasih mampu menyalakan kembali harapan yang nyaris padam. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Alkitab pun mencatat kuasa kasih yang serupa dalam kisah Yusuf. Setelah bertahun-tahun dikhianati, dijual, dan diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, Yusuf kini berdiri sebagai penguasa Mesir. Ketakutan menyelimuti saudara-saudaranya ketika mereka menyadari siapa Yusuf sebenarnya. Namun Yusuf tidak membalas dengan dendam. Ia memilih mengasihi. Ia memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya. Mereka menangis bersama-sama. Melalui pelukan itu, tembok ketakutan runtuh, luka masa lalu disembuhkan, dan relasi yang rusak dipulihkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, baik kisah Jimmy maupun Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata.
Di tengah dunia yang semakin dingin, individualistis, dan penuh jarak, sentuhan kasih menjadi sesuatu yang langka, namun sangat dibutuhkan. Hari kasih sayang menjadi momen yang tepat untuk kembali bertanya, kepada siapa Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih hari ini? Mungkin ada anggota keluarga yang jarang kita peluk, sahabat yang sedang terluka, atau orang yang terdekat yang membutuhkan kehadiran kita lebih dari sekedar kata-kata. Sebuah pelukan yang tulus bisa menjadi saluran kasih Allah yang menguatkan, menghibur, dan memulihkan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak menunda kasih. Nyatakanlah kasih itu secara nyata, sebab di dalam kasih yang tulus selalu ada keajaiban yang bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna. Ajarlah kami untuk tidak hanya berkata tentang kasih, tetapi juga menyatakannya melalui tindakan nyata. Berikan kami hati yang peka dan waktu yang cukup untuk menghadirkan sentuhan dan pelukan yang penuh kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Di hari kasih sayang ini, pakailah kami menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.